Selamat pagi semua, apa kabar? Salam sehat ya, semoga anak-anak ibu sekalian dimanapun berada selalu sehat. Ya, ketemu lagi dengan ibu. Hari ini kita akan belajar dengan materi prakarya. Nah, kita belajar materi prakarya aspek yang kedua yaitu rekayasa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Materi kita hari ini adalah rekayasa, bab yang kedua ya. Dalam pembelajaran prakarya ada 4 aspek yang dibahas. Aspek pertama yaitu kerajinan, kita sudah bahas ya di bulan yang lalu. Kemudian aspek yang kedua ada rekayasa, dan ada nanti bab 3 budidaya, kemudian ada bab terakhir itu pengolahan. Nah, apa itu rekayasa? Nah, rekayasa itu adalah penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan. Contoh perancangan, misalnya merancang sebuah bangunan, kemudian pembuatan konstruksi, misalnya pembuatan konstruksi sebuah jembatan, kemudian ada pengoperasian kerangka, pengoperasian peralatan. Ini termasuk dalam rekayasa ya, itu pengertian rekayasa. Jadi biar anak-anak sekalian paham apa itu rekayasa. Nah, yang kita bahas di bab yang kedua adalah rekayasa produk penghasil bunyi dan gerak bersumber arus listrik DC. DC itu singkatan dari direct current ya, atau arus listrik searah. Ya, apa tujuannya mempelajari materi ini? Tujuannya adalah yang pertama, siswa-siswi sekalian dapat menyatakan pendapat tentang keragaman produk arus listrik DC sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik, dan proses pembuatan produk rekayasa penghasil bunyi dan gerak bersumber arus listrik DC. Nah, itu tujuan pembelajarannya ya. Kita lanjut. Nah, di awal ini untuk materi ini anak-anak sekalian perlu mengetahui sejarah listrik. Sebelum kita menggunakan sekarang yang namanya listrik yang sangat banyak manfaatnya, yang hampir tiap hari kita membutuhkannya. Jadi sejarahnya awalnya itu ditemukan oleh seorang ahli cendekiawan Yunani bernama Thales ya, di mana Thales dengan fenomena batu ambar yang bila digosok-gosokkan akan dapat menarik bulu sebagai fenomena listrik. Nah, itu awalnya yang membuat cendekiawan bernama Thales tadi memunculkan yang namanya listrik dari fenomena yang dia menggosokkan yang namanya batu ambar. Bila digosok-gosokkan akan menarik bulu sebagai fenomena ditemukannya yang namanya listrik. Nah, kemudian ahli berikutnya ada Michael Faraday, ilmuwan Inggris yang mendapat julukan Bapak Listrik. Karena berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang sangat berguna ya. Kemudian ada lagi Thomas Alva Edison, yaitu penemu dari Amerika dan merupakan salah satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Selama karirnya, Thomas telah mempatenkan sekitar 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu pijar. Nah, itu sejarah listrik ya. Nah, lebih jelasnya nanti anak-anak ibu sekalian boleh mencari sejarah-sejarah
ditemukannya listrik ya, untuk lebih menambah wawasan pengetahuan mengenai sejarah listrik. Ya, kita lanjut, yaitu anak-anak sekalian, setelah mengetahui sejarah, perlu mengetahui yang namanya pembangkit listrik. Apa itu pembangkit listrik? Yaitu suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi energi listrik. Nah, contohnya apa? PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada PLTU, kemudian ada PLTG, PLTN, PLTS, dan lain sebagainya ya. Nanti penjelasannya boleh dilihat di buku lebih lengkap lagi. Ya, kita lanjut. Nah, bagian A, sumber listrik DC atau searah. DC atau direct current merupakan sumber daya listrik arus searah yang dihasilkan oleh baterai maupun akumulator. Nah, ini ya gambar baterai dan akumulator. Dikatakan arus searah karena arus listrik mengalir terus-menerus dari kutub positif ke kutub negatif. Itu disebut dengan sumber listrik DC searah ya, atau direct current. Ya, kita lanjut. Contoh produk rekayasa bersumber energi listrik dapat menghasilkan titik 2. Dapat menghasilkan bunyi, contohnya bel listrik. Dapat menghasilkan gerak, contohnya mobil mainan. Menghasilkan panas, contohnya setrika. Menghasilkan dingin, contohnya kulkas. Menghasilkan angin, contohnya kipas angin. Kemudian magnet, yaitu contohnya magnet buatan. Dan masih banyak lagi contoh produk rekayasa bersumber energi listrik. Ya, kita lanjut bagian B, mengenal komponen elektronik pasif dan aktif. Berdasarkan cara dan sistem kerjanya, komponen elektronik dibagi menjadi 2, yaitu komponen pasif dan aktif. Apa itu komponen pasif? Yaitu komponen yang bekerja tanpa harus diberi arus atau tegangan listrik. Nah, komponen aktifnya komponen yang beroperasi jika mendapatkan arus atau tegangan listrik. Nah, itu pengertian dari komponen pasif dan komponen aktif. Kita masuk di bagian A, yaitu komponen elektronika pasif. Nah, contohnya ini ada 4. Ada namanya resistor, ini gambarnya ya. Ini apa itu resistor? Komponen elektronik yang memiliki fungsi untuk menghambat arus listrik. Kemudian yang kedua, kapasitor, yaitu komponen yang memiliki fungsi untuk menyimpan energi listrik. Ini gambar dari kapasitor. Nah, kemudian trafo atau transformator, fungsinya untuk menaikkan atau menurunkan besarnya tegangan listrik AC ya. Ini contoh trafo. Kemudian yang keempat, induktor atau kumparan, yaitu fungsinya mampu menyimpan energi listrik dalam bentuk medan magnet. Ini gambarnya ya. Ya, kita lanjut bagian B, komponen elektronika aktif. Ada namanya dioda. Apa fungsinya ini? Yaitu komponen elektronika aktif sebagai penyiar arus listrik bolak-balik. Ini gambarnya. Kemudian ada transistor sebagai penguat modulasi sinyal, penstabil tegangan, pemutus dan penghubung sirkuit atau switching. Ini gambarnya. Kemudian ada IC atau integrated circuit, yaitu komponen elektronik yang cukup unik yang berisi rangkaian elektronik yang dikemas dalam bentuk chip. Nah, ini ya. Nah, ini komponen elektronika aktif ya. Nah, sekian materi kita hari ini, di mana materi kita yaitu membahas rekayasa sumber arus listrik searah atau DC ya. Tadi sejarahnya arus
kalian pahami, kemudian pembangkit listrik, kemudian komponen daripada arus searah itu apa saja. Ada komponen elektronika pasif dan ada aktif. Nah, ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ya, materi hari ini Ibu harapkan semuanya membuat catatan dari video yang sudah Ibu sampaikan, karena ini merupakan rangkuman dari buku ya. Jadi usahakan ditulis di buku, tulis masing-masing ya. Jangan malas membuat catatan ya. Nah, untuk materi lanjutannya kita lanjut minggu depan. Terima kasih. Salam sehat buat anak-anak didik sekalian. Tetap semangat belajarnya biarpun di rumah. Bye. Terima kasih.